Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma'mulus sifatil musyabbahati. Al-awwalu ahwaluhu, al-thani i'rabuhu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai sifah musyabbahah. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ma'mulus sifatil musyabbahati, yaitu ma'mul dari sifah musyabbahah. Al-awwalu ahwaluhu. Yang pertama adalah keadaan-keadaan dari ma'mul sifah musyabbahah. Ats-tsani i'rabuhu. Kemudian yang kedua adalah i'rab dari ma'mul sifah musyabbahah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-471 sampai bait yang ke-473. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Farfa' biha wansib wa jurra ma'al wa duna al-mashuba al wa mattasal. Biha mudhafan au mujarradan wala tajarur biha ma'al suman min al-khala. Wa min idhafatin litaliha wa ma lam yakhlu fahuwa bil jawazi wusima. Berkata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, maka rafa'kanlah dengan sifah musyabbahah, dan nasabkanlah dan majrurkanlah. Artinya sifah musyabbahah itu bisa merafa'kan dan menasabkan atau memajrurkan ma'mulnya. Ma'al wa duna'al. Ya, baik sifah musyabbahah itu dalam keadaan bersambung dengan al, ya datang bersama al, atau juga datang tanpa al. Kemudian mashuba al. Ya, maksudnya ma'mulnya ini keadaan ma'mulnya itu bersambung dengan al. Wa mattasala biha mudhafan au mujarradan. Maksudnya ma'mul yang bersambung dengan ha. Ya, ha di sini nanti akan dibahas, itu kembalinya kepada sifah. Mudhafan, ya baik itu ketika ma'mulnya itu diidhofahkan, au mujarradan, atau dia itu tidak diidhofahkan dan juga tidak bersambung dengan al. Kemudian beliau mengatakan wala tajarur biha ma'al. Maksudnya adalah jangan memajrurkan dengan sifah musyabbahah jika sifah musyabbahah tersebut itu bersambung dengan al. Ya. Kemudian suman min al khala. Apa yang tadi wala tajrur biha ma'al tadi, ya jangan memajrurkan dengan sifah musyabbahah yang bersambung dengan al, itu isim yang khala min al, artinya dia itu kosong dari al, tidak bersambung dengan al. Kemudian wa min idhafatin litaliha. Atau janganlah engkau memajrurkan dengan sifah musyabbahah ma'mul yang dia itu diidhofahkan, tapi mudhaf ilaihinya itu diidhofahkan kepada isim yang tanpa al. Ya, artinya janganlah engkau memajrurkan dengan sifah musyabbahah suman khala min idhafatin litaliha, yaitu isim yang dia kosong dari kata yang diidhofahkan kepada sesuatu yang mengandung al. Artinya mudhaf ilaihinya itu ada alnya.
wa ma lam yakhlu fahuwa bil jawazi usima. Maksudnya jika makmulnya itu dia tidak kosong, ya tidak kosong dari al. Artinya apa? Ada alnya. Ya, ada alnya, bisa jadi pada makmulnya langsung atau pada mudhof ilaihinya, ya maka bil jawazi usima. Itu ditandakan atau dicirikan dengan jawaz, hukumnya boleh. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini dan beliau mengatakan as-sifatul musyabbahatu imma an takuna muqtarinatan bi'al. Sifat musyabbahah itu memiliki beberapa kemungkinan. Ya bisa jadi sifat musyabbahah itu datang bersambung atau disertai dengan al. Contohnya apa? Nahwu al-hasanu. Ya, al-hasanu itu adalah sifat musyabbahah yang datang bersama al. Au mujarradatan biha. Au mujarradatan anha. Atau bisa juga sifat musyabbahah itu datang tanpa al. Contohnya apa? Nahwu hasanun. Ya, hasanun. Yang keduanya artinya baik. Ya. Maka wa ala kilat taqdiraini la yakhlul ma'mulu min ahwalin sittatin. Maka dengan dua keadaan atau dua kemungkinan tersebut, baik sifat musyabbahah itu bersambung dengan al atau tanpa al, maka ma'mul dari sifat musyabbahah itu tidak terlepas dari 6 keadaan. Ya, 6 keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, an yakuna bi'al, yaitu si ma'mulnya itu bersambung dengan al. Nahwu, contohnya, al-hasanul wajhu. Ya, di sini ada beberapa kemungkinan cara membaca ma'mulnya, tetapi awalnya kita samakan, kita rofakkan saja. Menjadi al-hasanul wajhu, yang baik wajahnya, atau yang tampan wajahnya. Kemudian hasanun al-wajhu, ya hasanun al-wajhu, yaitu yang baik wajahnya, sama. Kemudian ats-tsani, yang kedua itu adalah an yakuna mudhafan lima fihi al. Yaitu ma'mulnya itu diidhofahkan kepada mudhof ilaih yang bersambung dengan al. Artinya di sini mudhof ilaihinya itulah yang al, ada alnya. Contohnya nahwu al-hasanu wajhul abi. Al-hasanu wajhul abi. Yaitu yang baik atau yang tampan wajah ayahnya. Yang tampan wajah ayahnya. Kemudian wa hasanun wajhul abi, yang baik atau yang tampan wajah ayahnya. Itu keadaan yang kedua. Ats-tsalitsu, keadaan yang ketiga, itu adalah an yakuna mudhafan ila dhamiril mausufi. Yaitu ma'mulnya itu diidhofahkan kepada dhamir. Yang dhamirnya tersebut itu kembalinya kepada mausufnya, kepada yang disifati. Contohnya apa? Nahwu marartu birrajulil hasani wajhuhu. Ya, marartu birrajulil hasani wajhuhu. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang baik wajahnya. Maka perhatikan, al-hasani itu menjadi sifah bagi ar-rajuli. Ar-rajuli menjadi mausufnya. Kemudian wajhuhu. Nah, wajhu itu adalah ma'mul dari al-hasani, kemudian bersambung dengan dhamir ha. Yang dhamir ha tersebut kembalinya kepada apa? Kepada mausufnya, yaitu ar-rajuli.
Atau wa bi rajulin hasanin wajhuhu. Marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Nakirah. Ya, maka sama saya melewati atau berpapasan dengan seorang laki-laki yang baik wajahnya. Maka hak yang ada pada wajhuhu itu kembalinya kepada mausuf dari hasanin, yaitu rajulin. Ar-rabi'u, kemudian yang keempat, an yakuna mudhafan ila mudhafin ila dhamiril mausufi. Keadaan yang keempat adalah ketika ma'mulnya diidhofahkan kepada suatu kata, di mana suatu kata tersebut itu diidhofahkan kepada dhamir. Ya, jadi ada pertama mudhaf, kemudian ada mudhaf ilaihi. Nah, mudhaf ilaihinya itu menjadi mudhaf kepada dhamir yang kembalinya kepada mausuf. Nahwu contohnya, marartu birrajulil karimi khuluqu ghulamihi. Marartu birrajulil karimi khuluqu ghulamihi. Saya berpapasan atau melewati ya laki-laki tersebut yang mulia. Ya, al-karimi itu dia sifah musyabbahah. Kemudian ma'mulnya yang mana? Khuluqu. Ya, khuluqu. Khuluqu itu menjadi mudhaf. Kemudian mudhaf ilaihinya yang mana? Ghulami. Ghulami. Nah, si mudhaf ilaihinya ghulami itu menjadi mudhaf kepada dhamir ha, ya, ghulamihi. Yang ha itu kembalinya kepada mausufnya, yaitu ar-rajuli. Jadi saya berpapasan dengan laki-laki tersebut yang mulia akhlak anaknya. Ya. Kemudian wa bi rajulin karimin khuluqu ghulamihi, sama, yaitu marartu bi rajulin karimin khuluqu ghulamihi. Di sini sifah musyabbahahnya tanpa al, ya, nakirah. Maka sama, saya bertemu atau berpapasan dengan seorang laki-laki yang mulia akhlak anaknya. Al-khamisu, keadaan yang kelima, an yakuna mujarradan min al dunal idhofati. Ya, an yakuna mujarradan min al dunal idhofati. Yaitu ketika ma'mulnya itu dia kosong dari al, ya, kosong dari al, artinya tidak bersambung dari al. Tetapi tidak kosong dari idhofah, artinya dia itu tidak bersambung dengan al, tetapi dia itu diidhofahkan. Nahwu contohnya, al-hasanu wajahu abin. Ya, al-hasanu wajahu abin, yang baik wajah ayahnya, ya, atau ayahnya. Ayah. Kemudian wa hasanun wajahu abin, yang baik ya sama wajah ayahnya. Maka di sini perhatikan ma'mulnya, ma'mul dari hasanun itu sama wajahu abin. Dia itu kosong dari al, tetapi dia tidak kosong dari dia kosong dari al, tetapi tidak kosong dari idhofah. As-sadisu, kemudian yang keenam, itu an yakuna mujarradan min al wal idhofati. Yaitu ma'mulnya itu kosong dari al dan kosong dari idhofah. Artinya ya seperti isim nakirah biasa. Nahwu contohnya al-hasanu wajhan, ini dibaca mansub, al-hasanu wajhan, yang baik wajahnya. Dan hasanun wajhan, yang baik wajahnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal ma'mulu fi kulli wahidatin min hadzal masailil madhkurati, ya menggunakan hadza beliau ya. Ya, wal ma'mulu fi kulli wahidatin min hadzal masailil madhkurati, dan ma'mul pada setiap masalah-masalah yang disebutkan tadi, yajuzu fihi thalathatu aujuhin. Ya. Pada dasarnya itu boleh dibaca dengan 3 cara. Ya, pada dasarnya hukum asalnya itu boleh dibaca dengan
3 cara. Artinya rofa boleh, mansub boleh, nasab boleh, kemudian jar juga boleh. Tetapi ada pengecualian, yamtani'ul jarru fi ba'diha. Akan tetapi di sebagian keadaannya itu tidak boleh dibaca majrur ma'mulnya. Kemudian kita lanjutkan, al-awwalu, bagaimana 3 cara membaca dari ma'mulnya? Ar-raf'u, yaitu ma'mulnya dibaca rafa'. Alal fa'iliyati, karena dianggap menjadi fa'il dari sifah musyabbahah. Wa hadza bittifaqin. Ya, maka kalau yang dibolehkannya membaca rafa' itu merupakan ittifaq, kesepakatan dari seluruh ulama nahwu. Wa hina idzin fasifatun wa hina idzin fasifatu khaliyatun minad dhamiri. Maka ketika itu, ketika ma'mulnya dibaca rafa', maka sifah musyabbahah ya khaliyatun minad dhamiri, maka dia kosong dari dhamir, tidak mengandung dhamir. Mengapa? Li'annahu la yakunu lisyai'i fa'ilani. Karena sesuatu, ya baik fi'il atau sifah yang menyerupai fi'il, itu tidak dapat memiliki 2 fa'il. Nah, karena ma'mulnya itu sudah menjadi fa'il, maka tidak boleh ada dhamir yang kemudian ditakdirkan sebagai fa'il. Au alal ibdali min dhamirin mustatirin fis sifati. Atau bisa juga di i'rab, ma'mul yang dibaca rafa' tersebut itu bukan menjadi fa'il, tetapi menjadi badal bagi dhamir yang terkandung pada sifah musyabbahah. Ya, jadi bisa di-i'rab sebagai fa'il atau bisa di-i'rab sebagai badal. Badal bagi apa? Bagi fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang terkandung pada sifah musyabbahah. Inda Abi Aliyinil Al-Farisi. Ini merupakan pendapat dari Abu Ali Al-Farisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memberi contoh, mithalu dzalika, contohnya, al-khatibu talqun lisanuhu. Ya, al-khatibu talqun lisanuhu. Khatib tersebut, penceramah tersebut, itu fasih lisannya. Ya, fasih lisannya. Fa talqun khabarul mubtada'i. Maka lafaz talqun pada jumlah tersebut adalah khabar. Mubtada'nya yang al-khatibu. Lisanuhu, ya kemudian lisanu di situ dibaca marfu. Itu fa'ilun lissifatil musyabbahati. Maka itu menjadi fa'il bagi sifah musyabbahah. Ala qaulil jumhuri, mengikuti pendapat jumhur ulama nahwu. Atau bisa juga di i'rab awil fa'ilu dhamirun mustatirun. Atau bisa juga yang menjadi fa'il adalah dhamir mustatir yang terkandung pada talqun. Walisanu badalun min hadat dhamiri. Dan lafadz lisanu itu menjadi badal bagi dhamir tersebut yang terkandung pada talqun. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada lisanuhu adalah mudhaf ilaih. Nah, ini adalah pendapat dari Abu Ali Al-Farisi. Itu cara membaca yang pertama, ma'mulnya dibaca rafa'. Ats-tsani, kemudian cara membaca yang kedua, an-nasbu. Yaitu dibaca nasab. Ala shibhil maf'uliyati. Ya, ala shibhil maf'uliyati. Karena ma'mulnya itu dianggap mirip dengan maf'ul. In kana ma'rifatan, jika ma'mulnya itu ma'rifah. Wa alaihi au alat tamyizi in kana nakiratan. Ya. Jadi kalau ma'mulnya itu ma'rifah, itu di-i'rab sebagai sesuatu yang menyerupai maf'ul.
Tetapi kalau ingkana nakiratan, ya maka alaihi au ala tamyizi. Kalau ma'mulnya itu nakirah, itu bisa di-i'rab sebagai syibahul maf'uliyati, sebagai sesuatu yang menyerupai maf'ul, atau tamyiz, dianggap sebagai tamyiz. Mithalul ma'rifati, contoh dari ma'mul yang ma'rifah, akhuka hasanun ra'yahu. Saudara laki-lakimu itu baik pendapatnya. Ya. Maka ini di sini ma'rifah. Kalau ma'rifah tadi dikatakan di-i'rab sebagai syibahul maf'uliyati. Maka beliau melanjutkan fara'yahu mansubun 'alat tashbihi bil maf'uli bihi. Maka ra'ya yang ada pada ra'yahu itu dibaca mansub karena keserupaan atau diserupakan dengan maf'ul bihi. Nah, karena itu tadi ma'rifah. Wa mithalun nakirati, dan contoh dari ma'mulnya sifah musyabbahah yang nakirah, itu beliau mengatakan al-aduwu syadidun ba'san. Ya, al-aduwu syadidun ba'san. Musuh tersebut itu ya kuat kekuatannya atau sangat kuat. Ya, sangat kuat. Ya. Maka di sini kita lihat ba'san itu sebagai ma'mul dari syadidun, dan syadidun adalah sifah musyabbahah. Maka fa ba'san tamyizun. Maka ba'san itu dapat di-i'rab sebagai tamyizun. Wa huwal arjahu, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat kalau di-i'rab sebagai tamyiz. Au mansubun 'alat tashbihi bil maf'uli bihi, atau bisa juga di-i'rab mansub karena dia itu menyerupai maf'ul bihi. Itu cara membaca yang kedua, itu dibaca nasab. Kemudian ats-tsalitsu, cara membaca yang ketiga itu al-jarru bil idhafati, yaitu ma'mul dari sifah musyabbahah itu dibaca majrur karena hubungan idhafah, berarti dibaca majrur karena dia menjadi mudhaf ilaihi. Nahwu contohnya jaruna karimut tab'i. Ya, jaruna karimut tab'i. Tetangga kita itu mulia budi pekertinya. Maka di sini karimu itu adalah sifah musyabbahah. Kemudian ma'mulnya itu dibaca majrur sebagai mudhaf ilaihi, yaitu at-tab'i. Nah, kemudian beliau melanjutkan wal jarru la yajuzu fi jami'il masailil madhkurati. Dan ma'mul dari sifah musyabbahah itu tidak boleh dibaca majrur pada seluruh keadaan yang telah disebutkan tadi. Artinya ada keadaan-keadaan di mana ma'mul dari sifah musyabbahah itu boleh dibaca majrur. Ya, ada 4 keadaan yang dikecualikan dari kebolehan ma'mul untuk dibaca majrur. Bal yustathna arba'u masaila. Maka dikecualikan dari kebolehan tersebut itu 4 permasalahan. Itu dapat dirangkum menjadi idza kanatis sifatu bi'al wal ma'mulu mujarradan minha. Yaitu ketika sifah itu bersambung dengan al dan ma'mulnya itu kosong dari al. Artinya sifah musyabbahnya ada al, tetapi ma'mulnya itu tidak ada alnya. Maka apa la yajuzu fihal jarru? Maka pada keadaan-keadaan tersebut atau 4 keadaan tersebut tidak boleh ma'mulnya dibaca majrur. Wahia, apa saja 4 keadaan tersebut? Al-ula, keadaan yang pertama, idza kanal ma'mulu mudhafan ila dhamiril mausufi. Yaitu ketika ma'mul dari sifah musyabbahah itu diidhofahkan kepada dhamir yang dhamirnya kembali kepada mausuf. Nahwu contohnya
Ja'a Khalidun al-Hasanu. Nah, tidak boleh dibaca majrur, berarti khuluquhu misalnya. Ya, ja'a Khalidun al-Hasanu khuluquhu. Telah datang Khalid yang baik akhlaknya. Maka perhatikan di sini sifat musyabbahnya ada al-Hasanu. Kemudian ma'mulnya yaitu khuluquhu itu diidhofahkan kepada domir. Yang domirnya kembalinya kepada mausuf ya. Hak yang ada pada khuluquhu kembalinya kepada Khalidun. Maka tidak boleh khuluqu dibaca majrur. Kita lihat catatan kaki. Hadza wa ma ba'dahu muqayyadun bima idza kana al-mausufu ghaira muhallan bi'al. Nah, permasalahan ini, ya al-ula tadi, permasalahan yang pertama tadi, dan juga permasalahan-permasalahan yang berikutnya ada 4, itu ada batasannya. Ya, dibatasi atau diikat dengan keadaan jika mausufnya itu tidak bersambung dengan al. Ya, kita lihat Khalidun di sini itu sebagai mausuf tidak ada alnya di situ. Dan juga pada contoh-contoh nanti. Kama fil mithali, sebagaimana pada contoh-contoh. Fa in kana muhallan bi'al, jika mausufnya itu bersambung dengan al, ya contohnya apa? Nahwu marartu birrajulil hasani. Nah, dan ada di situ kata itu. Falam tina'a, maka tidak lagi terlarang dibaca majrur. Berarti apa? Boleh dibaca marartu birrajulil hasani wajhihi. Saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang baik wajahnya. Maka di sini sifat musyabbahah al-hasani itu bisa memajrurkan mausufnya wajhihi. Padahal mausufnya itu tidak bersambung dengan al. Maaf. Al-hasani itu bisa memajrurkan ma'mulnya, ya, yaitu wajhihi. Padahal wajhihi itu tidak mengandung al. Nah, kenapa boleh? Karena mausufnya, hak itu kembali kepada mausuf, yaitu ar-rajuli. Nah, ar-rajuli di situ ada alnya. Maka falam tina'a, maka tidak ada larangan di situ untuk dibaca majrur. Mengapa? Li'anna sifata hina idzin mudhafatun li mudhafin. Ya. Karena pada saat itu sifah, ya sifahnya itu si al-hasani ya. Itu diidhofahkan kepada mudhaf, yaitu wajhi. Ya, yang wajhi itu diidhofahkan kepada lidhomirin, kepada suatu dhamir. Ma fihi al, yang domirnya itu kembali kepada sesuatu yaitu ar-rajuli yang di situ mengandung al. Jadi jika mausuf dari sifat musyabbahahnya itu ada alnya, maka sifat musyabbahah boleh memajrurkan ma'mulnya. Kita kembali ke atas. Ats-tsaniyatu, keadaan yang kedua, idza kana al-ma'mulu mudhafan ila mudhafin ila dhamiril mausufi. Jika ma'mul dari sifah musyabbahah itu diidhofahkan kepada suatu kata, ya berarti mudhaf ilaihinya. Yang suatu kata atau mudhaf ilaihinya itu menjadi mudhaf bagi dhamir yang dhamirnya kembali kepada mausuf. Nahwu contohnya jaa Khalidun al-karimu khuluqu walidihi. Telah datang Khalid yang mulia akhlak ayahnya. Maka di sini, ya perhatikan mausufnya Khalidun itu tidak ada alnya. Al-Karimu sebagai sifat musyabbahah, itu ma'mulnya adalah khuluqu. Yang khuluqu itu diidhofahkan kepada walidi. Dan walidi itu diidhofahkan kepada hak, yang hak itu kembalinya kepada Khalidun. Ya. Maka di sini tidak boleh khuluqu itu dibaca majrur. Ats-tsalitsatu, kemudian yang ketiga, itu idza kanal ma'mulu
mudhafan ilal khali min al wal idhofati. Ketika ma'mulnya dia itu diidhofahkan kepada suatu kata yang kosong dari al dan kosong dari idhofah. Tidak mengandung al dan tidak mengandung idhofah. Nahwu contohnya, Ja'a Khalidun al-karimu khuluqu walidin. Telah datang Khalid, ya Khalidun tidak ada alnya. Al-karimu sifah musyabbahah bagi Khalidun, khuluqu walidin. Ya, khuluqu walidin. Maka khuluqu sebagai ma'mul, itu diidhofahkan kepada walidin. Dan walidin itu kosong dari al dan kosong dari idhofah. Kemudian ar-rabi'atu, keadaan yang keempat, di mana ma'mul dari sifah musyabbahah itu tidak boleh dibaca majrur, itu idza kanal ma'mulu mujarradan min al wal idhofati. Jika ma'mulnya itu kosong dari al dan kosong dari idhofah. Nahwu contohnya, Ja'a Khalidun al-karimu khuluqun. Telah datang Khalid yang mulia akhlaknya. Maka perhatikan, al-karimu sifah musyabbahah, kemudian mausufnya itu Khalidun tidak ada al. Nah itu al-karimu ma'mulnya adalah khuluqun. Yang khuluqun itu tidak ada al dan tidak ada idhofah. Maka tidak boleh khuluqun dibaca majrur. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, farfa' biha wansib wa jurra ila akhirih. Ai maksudnya, farfa' biha, ai as-sifatil musyabbahati, atau as-sifatal musyabbahata. Maka rafa'kanlah dengan ha, ya ha itu maksudnya adalah sifah musyabbahah. Awin sib au jurra, atau nasabkanlah dengan sifah musyabbahah, atau majrurkanlah dengan sifah musyabbahah. Kemudian beliau melanjutkan ma'al. Ya baik sifah musyabbahahnya itu bersambung dengan al, ai kullu hadhil aujuhi thalathati jaizatun ma'a wujudi al. Ya, artinya 3 cara membaca tadi, marfu, mansub, dan majrur dari ma'mulnya itu boleh pada 3 keadaan. Atau boleh ketika ada alnya, ma'a wujudi al. Waduna al, atau boleh juga jika sifah musyabbahnya tanpa al. Kemudian beliau melanjutkan mashuba al. Ai maksudnya al-ma'mulul muqtarinu bi al. Yaitu ketika ma'mulnya bersambung dengan al. Wa mattasal biha mudhafan au mujarradan. Ya, ai maksudnya wal ma'mulul muttasilu biha, yaitu ma'mul yang bersambung dengan ha. Ha itu apa? Ai bisifati, dengan sifah. Idza kanal ma'mulu mudhafan au mujarradan min al wal idhofati. Yaitu ketika ma'mulnya diidhofahkan atau dia kosong dari al dan idhofah. Wa yadkhulu tahta qawlihi mudhafan al-halatu tsaniyatu wat-tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu allati dzakarna. Maka masuk di bawah ucapan Ibnu Malik yaitu mudhafan, itu masuk ke dalamnya keadaan yang kedua dan keadaan yang ketiga, keempat dan kelima yang telah kami sebutkan tadi dalam syarah. Wa asyara biqaulihi, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dalam ucapan beliau, wala tajrur biha ma'al, ya ila akhirih. Itu mengisyaratkan kepada apa? Ilal halatillati la yajuzu fihal jarru. Yaitu kepada keadaan-keadaan yang tidak boleh dibaca majrur. Ya, tidak boleh ma'mulnya dibaca majrur. Faqauluhu, maka ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wala tajrur biha,
Ai maksudnya bisifatil musyabbahati. Janganlah engkau memajrurkan dengan sifat musyabbahah. Ma'al, ai maksudnya idza kanat muqtarinatan bi'al. Ya, jika itu sifat musyabbahahnya itu bersambung dengan al. Ya, jadi janganlah engkau memajrurkan suatu kata ketika sifat musyabbahahnya bersambung dengan al. Nah, apa yang tidak boleh dimajrurkan tadi? Suman, yaitu isim, ai isman khola min al, yaitu janganlah engkau memajrurkan dengan sifat musyabbah yang bersambung dengan al, itu suatu isim yang kosong dari al. Au khola minal idhofati ila tali al. Atau kosong dari idhofah yang mudhof ilaihinya itu mengandung al. Ya, atau wal muradu bihi al mudhofu ila ma fihi al. Yaitu mudhof kepada suatu kata, yaitu mudhof ilaihi yang di situ ada alnya. Wa ma lam yakhlu, ai maksudnya walladzi lam yakhlu min al. Yaitu yang makmul dari sifat musyabbahah itu malam yakhlu bi al, yaitu yang tidak kosong dari al. Ya, baik makmulnya mengandung al atau mudhof ilaih dari makmulnya itu mengandung al, itu sama-sama boleh dibaca majrur. Maka fahuwa mausumun bil jawazi. Maka itu ditandai dengan bolehnya dia dibaca majrur. Ya. Wadzalika halatani, dan itu ada dua keadaan, kama taqaddama, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Al-hasanul wajhi, yang baik wajahnya di situ makmulnya yaitu al-wajhi itu mengandung al, maka boleh dibaca majrur. Atau wal hasanu wajhil abi. Ya, al-hasanu wajhil abi. Itu juga wajhi boleh dibaca majrur. Karena wajhi itu diidhofahkan kepada mudhof ilaihi al-abi yang mengandung al. Ya. Maka ini adalah penjelasan mengenai sifat musyabbahah. Intahal juz'ul awwalu, ya maka telah selesai juz atau bagian yang pertama dari Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin. Jadi untuk buku Dalilus Salik yang dibagi dalam 2 buku, karena ada juga yang 3 buku. Nah, untuk yang 2 buku maka akhirnya di sini di bagian sifah musyabbahah. Wa yalihi bi'aunillahi wa taufiqihi al-juz'uts tsani. Dan ya, dengan pertolongan Allah dan dengan taufik Allah akan diikuti dengan juz yang kedua, ya, buku yang kedua. Wa awwaluhu babut ta'ajjubi. Dan nanti awal dari buku yang kedua atau juz yang kedua itu adalah bab at-ta'ajjub. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk menyelesaikan pembacaan dari bagian kedua dari Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.